Halo kawan Sound and Machine, kali ini dengan saya Zulfikir Ahmad. Sekarang lagi di PEVS 2023. Kita mau bahas mobil listrik yang brandnya baru launching di Indonesia, yaitu Ceres. Ya, namanya kedengarannya kayak apa ya, kayak merek Mercedes ya, Mercedes Ceres. Tapi ini Ceres, brand mobil listrik ya, asal China yang merupakan bagian dari DFSK. Dan mobil ini bakal jadi mobil pertamanya Ceres, yaitu Ceres E1 atau Ceres E1, dan dia bodinya 3 pintu dan dia bakal jadi penantang mobil listrik Wuling REV. Untuk lebih detailnya, ikutin terus video ini. Jadi ini mobil yang bakal dirilis di Indonesia setidaknya pertengahan tahun 2023 ya. Dan Ceres E1 atau Ceres E1 ini dia bakal jadi kompetitornya Wuling REV. Pertama karena dia 3 pintu ya, sementara Wuling REV ini juga 3 pintu. Dan juga dia dimensinya lumayan kecil ya, lebih kurang ini ukurannya mirip-mirip REV. Dan untuk Ceres E1 ini, berhubung Ceres ini merupakan bagian dari DFSK, dia ada kemiripan dengan DFSK Mini yang udah dibahas sama Om Anto di video Sound and Machine yang sebelumnya ya. Jadi bedanya tuh kalau dibandingin sama DFSK Mini EV tuh yang paling kelihatan itu dari bumpernya. Dan selebihnya sih ya mirip-mirip DFSK Mini EV yang udah pernah dibahas sama Om Anto di video Sound and Machine sebelumnya. Dan yang paling kelihatan tuh dari luar ya, dia setirnya udah di kanan, yang artinya ini mobil udah bisa dibilang udah diset untuk pasar Indonesia, tepatnya karena dari setirnya yang sudah di kanan. Oke, jadi ini bagian depannya Ceres E1. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Ceres E1 ya. Ya masih ada mirip-miripnya dengan DFSK Mini yang udah dibahas sama Om Anto di video sebelumnya. Tapi yang paling kelihatan bedanya itu di bumpernya. Bumpernya tuh ya kayak bumper depannya lah, dia lebih minim lekukan. Dan bumper desain kayak gini sih pas ya buat kesan cute gitu kan, kesan adorable dari Ceres E1 ini. Dan gini eksteriornya Ceres E1 nya tadi kita udah bahas bagian depan, sekarang bagian belakang. Nah habis bahas eksterior, sekarang kita mau lihat interiornya nih, kayak apa sih Ceres E1. Yuk. Jadi ini interiornya Ceres E1. Kawan saya mesin lihat setirnya udah di kanan, yang bisa dibilang ini udah di set untuk pasar Indonesia, cuman belum sepenuhnya di set ya, karena kayak di layar monitor ini masih ada tulisan Hanse ya, atau tulisan huruf China-nya. Terus di sini udah ada layar multimedia, dan ini dashboardnya agak beda ya dengan DFSK Mini yang sebelumnya dibahas sama Om Anto, selain karena setirnya yang sekarang udah di kanan. Dan juga untuk ininya rem parkirnya udah elektrik ya. Terus ini tombolnya kayaknya udah semuanya udah serba digital. Nah dari interiornya ini ya jelas banget ya bahwa ini tuh bener-bener bakal jadi pesaing deketnya Wuling REV ya, yang sama-sama dia modelnya, dashboardnya dan sebagainya tuh dibuat nyentrik gitu untuk experience EV yang baru. Dan juga untuk joknya ini ya bisa dibilang nih modelnya model-model dalam tanda kutip pocong ya, model pocong. Cuman ini desainnya lebih menarik ya, karena ini desainnya mirip-mirip jok semi bucket ya yang biasa ada di sports car, terutama karena ada lubang ininya nih. Lubang ini yang bikin joknya ini mirip semi bucket atau bucket yang biasa ada di sports car atau supercar. Oke. Jadi ini interior untuk bagian depan. Sekarang kita mau coba duduk di bagian belakang kabin Ceres E1 ini. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Ceres E1 ya. Dibilang sempit juga enggak, dibilang lega ya nggak begitulah ya, pas lah ini. Dan juga dari headroom juga cukup gede ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan ini joknya dari tadi saya duduk nggak diubah posisinya ya. Jadi legroomnya juga ya cukup luas ya. Cuman ya berhubung ini 3 pintu, akses masuknya sih ya sedikit sedikit ribet karena 3 pintu, tapi nggak ribet-ribet banget sih karena ini juga kabinnya gede, jadi masuknya gampang untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan ini juga bahan ininya kayaknya sih ini kayak fabric gitu ya.
bahan-bahannya. Ini jok depannya juga fabric ya. Oke, sekarang kita udah bahas duduk di kabin belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya segede apa. Sekarang kita lihat bagasinya Seres E1 ini ya. Ini cara buka bagasinya, ada tombolnya di sini. Jadi ini bagasinya Seres E1 ya. Kalau jok belakangnya diberdiriin ini kecil ya, kecil joknya. Ya tapi ini semestinya nggak begitu jadi masalah lah, karena REV pun juga bagasinya kecil kalau jok belakangnya diberdiriin. Dan sekarang kita tes seberapa kecil bagasinya, dan ini ada barang bawaan saya. Ya barang bawaan saya nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk di bagasinya Seres E1 ini. Yang artinya biar bisa masuk berarti jok belakangnya harus diturunin dulu. Oke, jok belakang udah turun. Dan sayangnya dia nggak bisa dilipetin lagi. Nah begitu salah satu joknya turun aja, tas saya baru bisa masuk. Artinya bagasi Seres E1 ini kecil ya, karena ini memang tipikal EV 3 pintu ya, lebih kurang ya beginilah gitu kan, bagasinya kecil itu udah biasa ya. Yang artinya kalau untuk bagasi ini mestinya nggak begitu jadi masalah ya, karena REV pun juga bagasinya kecil. Ya bisa aja untuk jok satunya lagi diturunin, cuman jadi nggak ada ruang untuk penumpang belakang gitu. Jadi karena ruang penumpang belakang tuh joknya diturunin semua. Tapi di sisi lain bagasinya jadi lebih luas. Oke, jadi kayak ginilah bagasi dari Seres E1 ini. Jadi ini speknya Seres E1 ya. Ini panjangnya 3030 mm, lebarnya 1495 mm, tingginya 1640 mm. Yang artinya dari segi dimensi dia mirip-mirip REV ya. Terus untuk wheelbase dia 1960 mm. Kapasitas tempat duduk 4 ya, dia suspensinya udah MacPherson untuk depan, belakang masih torsion beam. Ini semua remnya udah cakram ya. Semua remnya udah cakram, dia pakai peleknya 13 inci, bannya 14560. Terus baterainya dia udah lithium ion dan juga kapasitasnya 16,8 kW ya. Dan juga untuk motor listriknya ini dia tenaganya 30 kW, torsinya 160 Nm dan dia rear wheel drive, yang artinya secara spesifikasi ini benar-benar mendekati Wuling REV, yang artinya Seres E1 ini bisa jadi penantang serius buat Wuling REV. Jadi seperti inilah Seres E1 yang bakal jadi penantang Wuling REV. Oh ya, untuk harga masih belum diketahuin ya harganya berapa. Tapi kalau memang dia berniat untuk nyaingin REV ya mestinya dia ada di kisaran 200 jutaan lah, dan itu udah sama subsidi. Dan Seres E1 ini nanti bakal hadir di Indonesia di pertengahan 2023 dan bakal di-assembling di Indonesia, yang artinya Seres E1 ini bakal jadi penantang Wuling REV yang pertama, yang pasti karena sama-sama 3 pintu dan juga dia sama-sama mobil listrik. Nah, menurut kawan Sound Machine gimana nih Seres E1 ini, bisa nggak nih nanti kalau sampai dirilis di Indonesia bakal nyaingin Wuling REV dari segi penjualan? Dan juga menurut kawan Sound Machine gimana nih tampilan eksterior, interior, sama speknya tadi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, dan juga di like akun fanpage soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi seputar otomotif yang lebih update.